Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mizan Haidar Al-Ghazi dengan NIM 2401401101158. Nah, di sini saya mau memberitahu teman saya ini dan ini tentang manajemen sebagai ilmu filosofis dan sistematik. Ya. Pertama, Islam dan manajemen. Islam berfungsi sebagai landasan bagi prinsip-prinsip universal dalam pendidikan dan administrasi berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Gagasan manajemen Islam memandu penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Dan itu jika tidak diterapkan di kehidupan nyata, maka lembaga pendidikan Islam itu bisa kehilangan integritasnya. Contoh seperti kepala sekolah mungkin cuma fokus pada target akademik tanpa memperhatikan pembentukan akhlak siswa. Akibatnya siswa pintar secara akademik tapi minimum secara moral, seperti itu. Kedua, prinsip filosofis manajemen pendidikan Islam. Nah, prinsip tauhid, ya. Prinsip tauhid itu keesaan Allah. Jadi kemanusiaan, keseimbangan, dan rahmat lil alamin menjadi landasan utama manajemen pendidikan Islam. Nah, tauhid mengarahkan aktivitas pendidikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sementara prinsip kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, dan jika prinsip ini, itu tadi prinsip filosofis tadi tidak diterapkan, maka manajemen bisa menjadi asal-asalan. Contoh, jika kepala sekolah mengambil keputusan hanya dengan kepentingan pribadi dan bukan dengan kepentingan bersama, maka manajemen tersebut akan menjadi bubar, seperti itu, tidak terkondisi, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, manajemen sebagai ilmu filosofis dan sistematis ya. Manajemen sebagai ilmu sistematik memiliki struktur teori yang jelas untuk menyelesaikan masalah organisasi. Pendekatan filosofis melibatkan pemikiran kritis dalam memahami pengelolaan sumber daya manusia secara mendalam dalam pendidikan Islam. Ya. Manajemen yang sistematik ini jika tidak diterapkan, maka manajemen semua manajemen itu kan secara sistematik ya. Jika tidak diterapkan maka akan berantakan. Contohnya jadwal pelajaran berubah-ubah, tidak ditetapkan dari pertama kurikulum, seperti itu. Maka murid dan guru itu pasti akan merasa kebingungan mana yang dituju, apa ini pembelajaran sekarang, seperti itu. Maka tujuan pendidikan itu tidak tercapai. Nah, seperti itu. Nah, dan keempat itu ada perubahan penting dalam filsafat manajemen. Filsafat manajemen terus berkembang untuk menyesuaikan pendekatan dengan tantangan modern tanpa meninggalkan nilai Islami. Perubahan ini melibatkan integrasi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan Islam. Selain itu, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat global yang penting. Pendidikan Islam harus menjawab tantangan zaman sambil mempertahankan identitasnya sebagai sistem berbasis wahyu dan budaya Islami. Nah, perubahan dalam filsafat manajemen ini jika tidak diterapkan, maka adaptasi terhadap perubahan zaman itu menjadi lambat. Nah, membuat lembaga pendidikan itu bakal ketinggalan. Jadi adaptasinya, inovasinya itu pasti tidak berkembang secara optimal. Nah, contohnya masih menggunakan metode pengajaran yang kuno. Misalnya masih menggunakan sistem kekerasan, seperti itu. Maka itu tidak akan mengembangkan sistem pendidikan di setelahnya, seperti itu. Dan nomor 5, pola-pola nilai dalam menjalankan manajemen. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, etika, dan keadilan menjadi inti manajemen pendidikan Islam. Nilai-nilai ini diterapkan dalam hubungan internal, organisasi serta interaksi dengan masyarakat luas untuk membangun reputasi lembaga yang terpercaya. Pola nilai ini tersebut juga menjadi pedoman pengambilan keputusan organisasi pendidikan Islam.
Pengelola diharapkan mempertimbangkan aspek moral sehingga keputusan tidak hanya efektif tetapi juga sesuai prinsip Islami. Nah, dan pola nilai dalam manajemen ini jika tidak diterapkan, dan maka manajemen bisa kehilangan arah moralnya. Seperti sekolah mungkin lebih fokus pada keuntungan finansial, jadi sekolah itu menarik uang itu lebih dari batas wajarnya. Misalnya cukupnya itu cuma berapa puluh juta, tapi yang diambil beratus-ratus juta seperti itu. Ya, maka kesejahteraan siswa dan guru itu akan menurun seperti itu. Dan lanjut ke bab 3, aliran filsafat yang mendasari manajemen ditinjau dari implikasi teoritik dengan metodologis. Pertama, hakikat dasar aliran filsafat manajemen. Aliran filsafat manajemen memberikan landasan konseptual bagi pengelola organisasi pendidikan Islam. Prinsip filosofis diterapkan untuk mengatasi masalah manajerial secara sistematis, membantu membangun kerangka kerja berbasis nilai keislaman. Nah, hakikat dasar aliran filsafat kalau tidak diterapkan maka keputusan yang diambil seringkali dangkal, diambil secara cepat ya, tapi dangkal dan nggak punya dasar yang kuat. Nah, contoh, kebijakan hanya dibuat untuk jangka pendek, tidak memperhitungkan jangka panjangnya. Dampak tersebut itu bisa fatal di lembaga pendidikan tadi. Selanjutnya itu nomor 2, jenis-jenis aliran filsafat manajemen. Nah, aliran idealisme menekankan nilai moral dan pengelolaan organisasi. Realisme mendorong penerapan prinsip praktis berdasarkan fakta empiris. Pragmatis berfokus pada solusi praktis sesuai kebutuhan masyarakat. Eksistensialisme memberikan perhatian pada individu sebagai pusat proses manajerial. Dalam konteks pendidikan Islam, kombinasi berbagai aliran filsafat ini menciptakan pendidikan yang holistik terhadap pengelolaan lembaga pendidikan. Hal ini memungkinkan fleksibilitas serta relevansi terhadap kebutuhan zaman. Nah, dan jika dari aliran-aliran filsafat ini tidak diterapkan, maka itu akan terjadi tanpa ada yang memahami filsafat tadi. Aliran manajemen mungkin kesulitan memilih pendekatan yang tepat untuk memecahkan masalah. Contoh, ketika menghadapi konflik antar guru, kepala sekolah, atau murid, mungkin bingung karena nggak punya panduan dari filosofis. Dari filosofis itu kita mendapatkan pandangan gimana caranya memecahkan suatu masalah. Kita memiliki namanya pedoman seperti itu. Kita memiliki prinsip untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dan ketiga, itu ada implikasi teoretik aliran filsafat dalam manajemen. Setiap aliran filsafat memberikan kontribusi teoritis terhadap konsep manajerial dalam pendidikan Islam. Idealisme menawarkan landasan moral bagi keputusan. Pragmatis menyediakan solusi praktis untuk masalah organisasi. Realisme memberikan panduan berbasis fakta empiris. Implikasi teoretik ini membantu mengembangkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan Islam tanpa kehilangan identitasnya sebagai institusi berbasis nilai Islam. Jika implikasi teoretik ini tidak diterapkan, maka manajemen strategi pendidikan bisa jadi nggak efektif. Jadi strateginya itu bisa kurang efektif dalam mencapai tujuannya. Seperti program pelatihan guru dibuat tanpa dasar teori yang jelas. Asal memilih guru itu bisa membuat tujuannya tidak tercapai secara maksimal. Sehingga jika implikasi ini tadi tidak
implikasi teoretik aliran filsafat dalam manajemen ini tidak diterapkan, maka kurang maksimalnya di manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya implikasi metodologi aliran filsafat dalam manajemen. Nah, untuk yang terakhir ini, pendekatan metodologis dari berbagai aliran filsafat menentukan cara terbaik mengelola lembaga pendidikan Islam secara efektif. Ya, pragmatis memungkinkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan secara kebutuhan peserta didik saat ini. Idealisme menekankan pembentukan karakter melalui pendekatan moral. Nah, metodologis modern seperti integrasi teknologi juga diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan lembaga pendidikan Islam sekaligus memenuhi tuntutan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keislaman. Dan jika implikasi metodologis ini tidak diterapkan, baik di pelaksanaan program pendidikan bakal kacau. Contoh seperti sebuah sekolah ingin meningkatkan kualitas pembelajaran tapi tidak punya metode evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilannya. Nah, seperti itu membuat lembaga pendidikan tadi tidak mengetahui apa evaluasi di tahun sebelum-sebelumnya, evaluasi di hari-hari sebelumnya untuk menuju yang lebih baik lagi di kemudian hari dan di kemudian tahun. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya, prinsip filosofis dan sistematik itu penting buat membuat manajemen terarah. Sementara aliran filsafat itu membantu menghasilkan sebuah kebijakan yang mempunyai dasar yang kuat, jadi harus diterapkan. Seperti itu. Cukup sekian, ini dari saya. Misalnya